Tuhan melakukan segala sesuatu dengan sangat-sangat baik. Kita seharusnya bersyukur bahwa otoritas tertinggi di alam semesta ini baik. Dia tidak berubah-ubah ataupun pemarah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Hari ini kita akan memulai sebuah rangkaian baru yang mempelajari Kitab Perjanjian Lama yang diawali dengan Kitab Kejadian. Pak Yohanes akan menjelaskan kepada kita Kitab Kejadian ini. Kitab yang memberitahu dari mana kita berasal dan bagaimana segala sesuatu berkembang pada tahap-tahap paling awal. Kitab Kejadian adalah benih Alkitab, bagian penting yang menuntun pada pemahaman seluruh kitab suci. Kitab pondasi dari seluruh tujuan Allah. Mari, saya mengajak saudara untuk menerima penjelasan dengan tema Dari Kekacauan, Teraturlah. Shalom saudaraku, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara. Dan saat ini saya mengajak kita akan belajar dari Kitab Kejadian. Pasal yang pertama dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi dan pemimpin bangsa Israel, yaitu Musa, di bawah bimbingan Roh Kudus. Saya percaya bahwa semua kitab suci, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, diilhami oleh Allah dan berguna bagi pengajaran dalam keilahian. Nah, oleh sebab itu, tujuan kami dalam program ini adalah agar Alkitab menjadi Alkitab itu sendiri dan berbicara bagi dirinya sendiri. Alkitab nggak perlu susah payah membuktikan kepada manusia bahwa Tuhan itu ada. Karena di seluruh kitab suci, keberadaan Tuhan diasumsikan dan kita tidak akan mencoba menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi hanya membaca apa yang tertulis, dan jika kita mengetahui sesuatu yang tidak jelas dalam teks, seperti perbedaan bahasa atau kesulitan penerjemahan, nah kita akan menunjukkannya. Tetapi kita tidak akan berani membahas hal yang tidak dibahas di dalam Alkitab. Biar jelas ya. Dan kita percaya bahwa jika ada bagian-bagian yang tidak jelas, yang kurang kita pahami sebagai manusia, masalahnya terletak pada ketidakmampuan kita untuk memahaminya, bukan pada kegagalan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, mari kita akan mulai baca Kejadian pasal yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Saudara perhatikan di sini ya. Tuhan menciptakan keteraturan dari sesuatu yang kacau. Memisahkan terang dari gelap, dan ada cakrawala yang memisahkan dua lokasi air. Cakrawala itu kemungkinan besar adalah atmosfer yang menyelimuti bumi. Awalnya terdapat air di atas dan di bawah
cakrawala ini. Mari kita lanjutkan di ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Saudara, menarik kita catat ya, bahwa dalam narasi penciptaan yang tertulis di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan tumbuhan, termasuk pepohonan, sebelum Ia menciptakan matahari. Kita selalu diajarkan bahwa sinar matahari diperlukan untuk kehidupan. Tetapi nampaknya, ya, hanya Tuhanlah satu-satunya yang diperlukan bagi kehidupan ini. Mari lanjut ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruhnya semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Saudara, sekarang kita memiliki siang dan malam, tumbuh-tumbuhan, tumbuh, dan pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, benda-benda langit ini yang ditempatkan di angkasa di atas bumi memiliki beberapa tujuan. Mereka menerangi bumi, tetapi juga berguna untuk menandai waktu. Dan saya percaya inilah waktu diciptakan. Waktu selalu ada dalam keabadian. Dalam hal urutan, tetapi hanya ketika matahari, bulan, dan bintang diciptakan, manusia mampu menandai perjalanan waktu dalam hitungan jam, hari, bulan, dan tahun. Mari lanjut ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadi sekarang kita memiliki semua makhluk laut dan burung yang hidup pada hari kelima. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, manusia
mahkota kemuliaan seluruh ciptaan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, kita berbeda dan berbeda dari semua bentuk kehidupan lain yang ada di bumi ini. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita harus bersyukur. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Dan apapun kebangsaan kita, nggak peduli ya, ras kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Karena kita memiliki banyak kualitas dan atribut yang dimiliki oleh Allah. Contohnya apa? Kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan untuk berpikir secara logika, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemampuan untuk menunjukkan emosi, marah, senang, ya, kemampuan untuk menciptakan dan mengapresiasi musik. Wow, musiknya enak ini, ya, drama misalnya, seni rupa, bahkan selera humor pun ya merupakan bagian darinya. Kita bisa tertawa ketika orang ngelawak begitu ya. Semua ini adalah hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian Ia mulai memberi manusia petunjuk di dunia ya yang telah Ia ciptakan. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, manusia telah diberikan kekuasaan atas kerajaan hewan. Ini adalah perintah ilahi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan beginilah seorang anak laki-laki ya, berusia 10 tahun di sebuah peternakan dapat memimpin sekelompok kuda untuk membajak ladang. Dan kuda-kuda itu mematuhi perintah anak laki-laki itu. Sebuah gambaran yang luar biasa. Ayat 29 berfirmanlah, Allah lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, itulah kisah penciptaan jika kita membaca dari Kejadian pasal yang pertama. Dan jika kita meminjam beberapa ayat dari pasal 2, kita akan melihat bahwa Tuhan beristirahat atau berhenti menciptakan pada hari yang ke-7 yang diberkatinya dan disucikan sebagai hari Sabat. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Dari Kekacauan Teraturlah. Saatnya kita untuk beranjak pada bagian tanya jawab. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah memberikan penjelasan kepada kita dari Kitab Kejadian pasal yang pertama. Dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dan Pak Yohanes akan memberikan jawaban jika memang ada jawabannya. Ya, tentu Pak Oti ya, pasti ya. Saya akan memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan semampu dan sepengetahuan saya. Dan pendengar yang dikasih oleh Tuhan juga bebas ya mempertimbangkan apa yang akan saya sampaikan. Dan boleh mempercayai atau juga boleh nggak percaya ya. Ini kebebasan kita. Nah, salah satu hal yang luar biasa tentang Tuhan kita adalah Dia adalah pribadi yang baik hati. Tidak memaksa siapapun. Dia mengundang kita untuk mengenalnya. Namun Dia tidak memaksa Anda melakukan apapun. Namun ada resiko ya dari penolakan kebenaran ketika Tuhan menyatakannya. Ketika kita menolak kebenaran, yang tersisa hanyalah apa? Kebohongan. Benar Pak Yohanes bahwa Alkitab tidak menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menjelaskan misteri kekekalan. Juga tidak repot-repot membenarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan.
Benar sekali Pak Oti, benar ya. Tuhan tidak merasa perlu terus-menerus menjelaskan dirinya ya untuk memuaskan orang-orang yang ragu. Ya, seringkali kita bertentangan dengan apa yang dikatakan di kalangan para ilmuwan begitu, yang menyatakan ilmiah begitu. Karena memang ada beberapa hal yang mustahil dijelaskan secara ilmiah. Misalnya ya, Tuhan tidak memiliki awal dan akhir. Ini jelas mustahil dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana menjelaskan? Saat Anda menatap langit pada malam hari, Anda sedang menatap wajah keabadian. Ia terus berlanjut. Ya, banyak orang membayangkan alam atau ciptaan sama dengan Tuhan. Atau bahwa entah bagaimana ya, ciptaan bisa bercampur dengan Tuhan. Atau bahwa kita manusia memiliki percikan wujud ilahi di dalam diri kita. Namun harus diingat ya, kitab suci dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan dan ciptaan itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kita dapat mempelajari banyak hal tentang Tuhan yang kekal dengan mengamati ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang teratur dan penuh dengan rancangan atau perencanaan. Dia menciptakan keteraturan dari kekacauan. Dan dengan memandang langit, kita juga dapat mengetahui bahwa cakupan ciptaannya jauh melampaui planet bumi yang sangat kecil ini. Dan dalam pasal ini, Pak Yohanes, Musa menuliskan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Pertanyaannya adalah, siapakah kita dalam bagian ini, dan apakah ada lebih dari satu Allah, Pak Yohanes? Tentu tidak ya. Ini misteri yang sulit kita pahami ya. Tetapi Allah pencipta yang esa. Ada di dalam 3 pribadi ya. Coba kita perhatikan sekarang ya, kata Allah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani, itu sebenarnya jamak ya. Jadi Allah itu esa, tetapi ia terdiri dari lebih dari satu. Dan ia selalu demikian sejak kekekalan. Mungkin bingung ya. Perhatikan ya, Perjanjian Baru berbicara tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan mereka bekerja dalam kesatuan yang sempurna satu sama lain. Masing-masing pribadi yang bersifat ilahi tunduk kepada yang lain. Jika kita tinjau lebih lanjut dalam kitab Kejadian, ketika bumi belum berbentuk, Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, nanti dalam Perjanjian Baru kita akan menemukan bahwa dunia dibentuk melalui Yesus Kristus, pribadi kedua di dalam Tritunggal, dan bahwa melalui Dia segala sesuatu disatukan. Yesus bekerja dalam kesatuan yang sempurna dengan Bapa, menurut Roh, dan ketika kita menghormati Putra, yaitu Sang Anak, kita menghormati Bapa yang mengirimkan Roh Kudus kepada mereka yang mentaatinya. Berikut, di sepanjang pasal ini, kita mendengar frasa yang terus-menerus diulang. Dan Allah berfirman, dan Allah berfirman, dan Allah berfirman, maka jadilah. Ya, Tuhan menciptakan dunia dengan kuasa firman-Nya sendiri. Dan nanti dalam kitab suci, kita akan melihat hubungan antara firman ilahi dan Yesus Kristus itu sendiri. Kejadian 1 ini memberitahu kita bahwa penciptaan selesai dalam 6 hari. Apakah ini hari yang benar-benar 24 jam begitu, Pak Yohanes? Nah, ini ya, beberapa ahli mengatakan 6 hari dalam kitab Kejadian lebih dipahami sebagai urutan pengorganisasian awal kitab Kejadian. Dan jika itu benar, kita tidak akan pernah bisa yakin apakah 6 hari ini literal atau tidak. Namun saya cenderung ini bersifat literal ya, dan akan selalu percaya bahwa ketika Alkitab mengatakan 6 hari, yang dimaksud adalah 6 hari literal. Lebih lanjut, setelah Tuhan menciptakan matahari dan bulan untuk menandai waktu, saya percaya ini berarti 1 hari adalah hari yang benar-benar terdiri dari 24 jam. Jika pada hari penghakiman saya terbukti salah misalnya, dan dipanggil ke hadapan tahta dan dimintai pertanggungjawaban untuk menjelaskan mengapa saya percaya
pada 6 hari penciptaan? Ya, saya akan menjawab, karena Tuhan sendiri yang mengilhami yang tertulis dalam Alkitab. Dan saya tidak merasa bebas untuk mengambil kebebasan dengan teks tersebut. Jadi, ya mungkin itu yang akan saya jawab. Dan saya perhatikan bahwa cahaya telah terpisah dari kegelapan bahkan sebelum matahari dan bulan diciptakan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Ya, saya tidak tahu Pak Oti. Tentunya Pak Yones memiliki beberapa pemikiran mengenai hal itu. Tidak, saya tidak. Bahkan sains tidak bisa menjelaskan cahaya. Mereka bisa memberitahu apa yang terjadi ketika kita menyalakan korek api, dan mereka bisa memberitahu kita bahwa jika kita menyalakan saklar, ya, dan filamen bola lampu dialirkan listrik, maka bola lampu akan menyala. Tetapi mereka nggak bisa memberitahu dari mana cahaya berasal. Alkitab mengatakan Tuhan adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan terang adalah cara yang baik untuk menggambarkan kebenaran. Tetapi di dalam dunia fisik ini, ya, cahaya sama misteriusnya dengan Tuhan yang mendatangkan keteraturan dari sesuatu yang begitu kacau. Dan ketika Tuhan telah menciptakan segalanya, Dia mundur selangkah dan mengamatinya, lalu berkata bahwa semuanya baik. Apa arti dari semuanya ini, Pak Yones? Ya, Tuhan yang maha sempurna, ya, adalah hakim yang baik atas segala sesuatu yang sempurna. Dan persetujuannya tidak hanya mencerminkan kebanggaannya karena telah menciptakan sesuatu. Sesuatu itu tidak hanya baik, ya, tetapi juga indah, harmonis, dan sesuai dengan kesempurnaan ilahinya. Tuhan tidak hanya menciptakan, dan itu selesai, tidak. Dia memastikan segala sesuatunya dibuat dengan benar, indah, dan tepat. Ini sangat sempurna begitu. Makhluk ciptaan seperti kita ini memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang baik, dan kita seringkali bisa salah paham. Misalnya ya, pada zaman dulu matahari, bulan, dan bintang-bintang disembah. Ya, ini dianggap sebagai yang luar biasa begitu ya. Mungkin inilah sebabnya Musa sengaja menyebut matahari dan bulan sebagai cahaya. Karena ia menghindari orang-orang yang salah mengartikan istilah matahari dan bulan sebagai sesuatu yang harus disembah. Matahari dan bulan diciptakan untuk menandai waktu, bukan untuk disembah. Manusia yang jatuh kemudian menciptakan ilah-ilah dari ciptaan itu. Dan jika proses mental kita tidak tunduk pada firman Tuhan, ya, kita berada dalam bahaya karena kita berada dalam sebuah kesesatan dalam memahami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan menyelesaikan penciptaan, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Bukan karena Dia lelah, kan Pak Yones? Tidak, Pak Oti, tidak. Ya, itu hanya cara untuk mengatakan bahwa Dia sengaja berhenti menciptakan. Itu menandai berhentinya aktivitasnya dalam penciptaan, ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada waktu untuk beristirahat. Ya, ini semacam prinsip Sabat ya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa waktu itu sendiri adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan meskipun kita harus bekerja sepanjang minggu, kita seharusnya meluangkan 1 hari dari 7 hari untuk apa? Mengingat Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dia yang menciptakan waktu dan ruang. Kita tidak ditakdirkan ya untuk bekerja tanpa henti. Bisa nggak kira-kira bekerja tanpa henti? Pasti nggak bisa. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita terbatas dan sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu, ya, Sabat ditetapkan sebagai, ya, katakanlah sebagai hari libur untuk beristirahat dan mengingat kembali bahwa Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan? Apakah tidak ada materi asli begitu? Ya, seluruh ciptaan diciptakan oleh Tuhan dan saya tidak hadir di sana ya.
Saya nggak bisa memberi Anda pengetahuan langsung, tetapi hanya bisa menunjukkan bahwa kita harus paham dalam bahasa Ibrani, ya, untuk menciptakan itu dipakai kata-kata spesifik yang disebut dengan bara, yang hanya digunakan untuk penciptaan oleh Tuhan. Tidak ada manusia, malaikat, iblis, atau makhluk lain yang dapat menciptakan atau bara sesuatu dari ketiadaan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa bara atau menciptakan. Dari yang nggak ada jadi ada. Jika saya ingin menciptakan sesuatu yang baru, saya harus memiliki bahan untuk bekerja. Benar nggak? Ya, Tuhan tidak perlu memiliki bahan untuk membuat sesuatu. Dia bisa berfirman dan bahan itu pun tercipta. Baik, Pak Yohanes, terima kasih banyak. Mari kita coba untuk merangkum bab yang pertama dari kitab Kejadian ini. Ya, kitab Kejadian dimulai dengan asumsi keberadaan Tuhan yang kekal dan kemudian berlanjut ke penciptaan dunia dan alam semesta. Tuhan menciptakan keteraturan dari sesuatu yang kacau. Seluruh ciptaan memanifestasikan kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan layak disembah dan dipuja oleh karena hebat dan kuasanya dalam penciptaan. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita seharusnya bersyukur bahwa otoritas tertinggi di alam semesta ini adalah pribadi yang baik. Dia tidak berubah-ubah ataupun pribadi yang pemarah. Di dalam Mazmur 19 dikatakan langit memberitakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Namun ciptaan tidak kekal, karena dapat dihancurkan oleh penciptanya kapanpun ia mau. Jadi, yuk kita harus mengingat hal ini. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.